Halo teman-teman dan ibu, pada video kali ini yang menjadi sebagai tugas tambahan, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu pendapatan nasional. Jadi pertama-tama, apa itu pendapatan nasional? Menurut KBBI, pendapatan nasional itu adalah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyaluran faktor-faktor produksi dalam satu periode atau biasanya selama setahun. Dan kalau kita lihat dari definisi lain dikutip dari E-Modul Ekonomi 10 Kemendikbud-Ristek, pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau ketika kita melihat lagi definisinya dari kalimat pendapatan yang diterima oleh keluarga atau diperoleh oleh masyarakat, maka dengan kata lain bisa kita bilang kalau setiap kegiatan ekonomi itu memiliki pengaruh terhadap pendapatan nasional. Jadi kalau bisa dibilang ketika kita melakukan pembelajaran yang sekecil apapun atau sebesar apapun, itu akan memberikan dampak terhadap pendapatan nasional negara kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui pendapatan nasional dari suatu negara? Nah, di sini terdapat 3 cara untuk menghitung pendapatan nasional suatu negara. Yang pertama itu ada pendekatan produksi atau bahasa Inggrisnya production approach, dan yang kedua itu pendekatan pendapatan atau bahasa Inggrisnya income approach, dan terakhir adalah pendekatan pengeluaran atau bahasa Inggrisnya expenditure approach. Oke, untuk yang pertama adalah pendekatan produksi atau production approach, di mana kita bisa melihat menghitung hasil produksi dari suatu negara. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut. Y atau pendapatan nasional sama dengan dalam kurung Q1 kali P1 tutup kurung ditambah Q2 kali P2 ditambah Q3 kali P3 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat lagi, Q1 ini adalah jenis barang, dan untuk P1 ini adalah harga barang. Dan kalau kita melihat kenapa sampai ada Q dan N itu di akhir itu, ketika kita ingin menghitung produksi suatu negara, kita harus bisa memfaktorkan segala jenis barang yang ada dalam data yang disediakan. Makanya mau berapapun barang yang ada, kita harus memfaktorkan semua barang tersebut. Makanya dalam rumus ini Q1 dan Q2 ini bisa sekian tergantung data yang kita miliki. Nah, untuk bisa lebih mudah dimengerti, kita akan melihatnya di contoh soal sebagai berikut. Jadi untuk contoh soal yang pertama, dalam setahun negara A mampu memproduksi 50 kilo teh, 450 kilo kopi, dan 350 kilo coklat. Jika harga per kilo untuk teh adalah 50.000 dan untuk kopi adalah 90.000 dan terakhir coklat ada 35.000, maka berapa pendapatan nasional negara A? Nah, berdasarkan dari soal tersebut, mengingat rumusnya, berarti kalau kita naruh dalam rumus, berarti Q1 itu atau harga atau jenis barang berarti sama dengan 500 kilo dikali P1, berarti harganya itu 50.000. Dan ditambah lagi untuk yang jenis barang kedua, Q2 berarti 450 kilo dikali harganya 90.000. Dan terakhir untuk coklat 350 Q3 350 dikali harganya 35.000. Nah, kalau kita dihitung lagi untuk yang P1 kali Q1 totalnya 25 juta ditambah hasil jumlah dari 90.000 kali 450 kilo menjadi 40.500.000, ditambah lagi untuk yang coklat 35.000 dikali 350 kilo menjadi
12.250.000. Nah, kalau kita jumlahkan dari 25 juta ditambah 40.500.000 ditambah 12.250.000, jadi untuk pendapatan nasionalnya atau Y sama dengan 77.750.000. Sekarang yang untuk kedua adalah pendekatan pendapatan atau income approach, di mana kita menghitung pendapatan dari suatu negara. Dan untuk rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. R di sini adalah rent atau sewa, W di sini sama dengan wage atau upah, dan I di sini sebagai interest atau bunga, dan P adalah profit atau laba. Nah, jadi untuk bisa lebih dimengerti, untuk bisa mudah dimengerti, mari kita lihat contoh soal sebagai berikut. Nah, dari sini contoh soal diketahui negara A memiliki data dalam 1 tahun sebagai berikut. Dalam sejuta, konsumsi 500.000, investasi 400.000, pengeluaran pemerintah 300.000, ekspor 200.000, impor 100.000, pendapatan sewa 600.000, upah tenaga kerja 700.000, pendapatan bunga 800.000, laba usaha 900.000, dan jumlah penduduk 1.000. Nah, berarti berapa pendapatan nasional jika kita menggunakan metode pendekatan pendapatan? Nah, kalau kita gabung semua itu, taruh semua itu dalam rumus Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P, berarti dijawabnya Y sama dengan 600.000 ditambah 700.000 tambah 800.000 tambah 900.000. Dan kalau kita jumlahkan semua, maka pendapatan nasional negara dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan sama dengan 3 juta. Nah, sekarang untuk yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, di mana kita menghitung pengeluaran dari suatu negara. Dan untuk rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. C di sini adalah konsumsi, I di sini adalah investasi, G di sini ada pengeluaran pemerintah, X itu adalah ekspor, dan M itu adalah impor. Jadi kalau kita menggunakan data dari soal sebelumnya dan dimasuki dalam rumus, maka Y sama dengan 500.000 ditambah 400.000 ditambah 300.000 ditambah 200.000 dikurang 100.000. Maka pendapatan nasionalnya melalui pendekatan pengeluaran adalah 1.300.000. Nah, tapi bagaimana kalau kita ingin mengetahui per kapitanya? Nah, untuk cara mengetahui per kapitanya, di sini kita menggunakan data menggunakan faktor jumlah penduduk. Oleh karena itu, rumus untuk mencari per kapitanya adalah pendapatan dibagi jumlah penduduk. Nah, jadi kalau menggunakan pendapatan nasional tadi yaitu 1.300.000 dibagi jumlah penduduk yaitu 1.000, berarti GNP per kapitanya sama dengan 1.300.000 dibagi 1.000, maka sama dengan 1.300. Maka per kapitanya adalah 1.300. Nah, jadi sempat disinggung mengenai GNP atau Gross National Product. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu GNP? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep produk nasional. Yang pertama itu ada GDP atau Gross Domestic Product, yang berarti adalah nilai jasa barang yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun, termasuk juga barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri tersebut. Jadi kalau kita mau saya mau simpulkan ini, GDP ini bisa dibilang berarti kalau penghasilan yang dilakukan oleh WNI ditambah juga penghasilan yang diperoleh oleh warga negara asing WNA. Dan bisa berarti kalau rumusnya itu untuk GDP itu sama dengan WNI tambah penghasilan WNI tambah WNA. Nah, yang kedua itu ada GNP yang sempat disinggung. GNP itu atau Gross National Product atau bahasa Indonesia Produk Nasional Bruto. Dia itu
adalah nilai jasa barang yang dihasilkan oleh setiap warga negara dalam jangka waktu 1 tahun, termasuk nilai barang dan jasa warga negara yang berada di luar negeri. Namun tidak termasuk dengan jasa nilai warga atau penghasilan yang dihasilkan oleh negara asing di dalam negeri tersebut. Jadi bedanya dengan GDP, kalau untuk GNP itu penghasilan yang dilakukan oleh warga negara kayak contoh WNI, warga negara Indonesia. Tapi dihitung juga pada waktu mereka pada saat di luar negeri juga penghasilan yang dilakukan. Namun kali ini tidak dimasuki dengan penghasilan oleh warga negara asing. Oleh karena itu cara kerjanya rumus ini bisa jadi kalau GNP itu sama dengan GDP dikurang penghasilan WNI. Nah, untuk yang ketiga ada produk nasional neto. Produk nasional neto atau ini adalah nilai PNB yang telah dikurangi oleh penyusutan barang modal atau capital goods. Hal ini karena PNB merupakan nilai kotor dari pendapatan negara sehingga perlu mengurangi nilai depresinya. Dan yang berikutnya ada juga net national income atau pendapatan nasional neto, di mana pendapatan nasional neto adalah pendapatan seluruh warga negara sebagai batas jasa semua faktor produksi yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan nasional harus mengurangi produk nasional neto dengan pajak tidak langsung dan menambahkan dengan nilai subsidi. Dan berikutnya ada personal income atau pendapatan personal, di mana pendapatan personal ini adalah bagian dari pendapatan nasional yang merupakan hak-hak individu sebagai balas jasa keikutsertaannya dalam proses produksi. Untuk memperoleh nilai pendapatan ini, PP dikurangi laba perusahaan yang tidak dibagikan atau laba ditahan. Sebab laba ditahan merupakan hak perusahaan. Dan selain itu, pembayaran asuransi sosial juga harus dikurangkan. Lalu nilai tersebut ditambah pendapatan bunga yang diterima oleh pemerintah dan konsumen dan pendapatan non balas jasa PN atau singkatannya PNBJ. Dan untuk yang terakhir ada disposable income atau pendapatan disposable. Jadi pendapatan disposable itu adalah pendapatan yang secara real dan berada di tangan konsumen dan siap untuk dibelanjakan atau ditabung. Besarnya pendapatan disposable adalah PP dikurangi dengan pajak langsung atau pajak penghasilan perorangan. Sekarang kalian sudah mengerti apa itu pendapatan nasional dan bagaimana cara menghitungnya. Sekian dari saya, semoga video ini bisa membantu kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.